सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी। बेचारी बड़ी होकर हर जगह बात करने में डरेगी। हम यहाँ नहीं देंगे। क्यों? अरे यार बच्ची की करे कौरी पे उतर आया, बात कर रहा है। अरे वो आ गए। अरे किसको कौन लेके निकल लिया भाई? तू ज्यादा लेके निकल जाइए वो। Lo bitia. Hindi Medium adalah film India yang dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh almarhum Irfan Khan. Film ini sendiri menceritakan tentang sepasang orang tua kaya raya yang gagal dalam mendaftarkan putrinya di sekolah swasta favorit di India. Tak habis pikir mereka pun melakukan cara curang dengan berpura-pura menjadi keluarga miskin. Sampai rela mereka untuk tinggal di kawasan kumuh hanya untuk mendapatkan kuota pendaftaran rakyat miskin yang diberikan langsung oleh pemerintah agar putri tercintanya dapat diterima di sekolah swasta favorit di sana. Awalnya mereka hanya berpura-pura menjadi keluarga miskin. Namun pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah pelajaran berharga dari nilai-nilai kehidupan yang membuat mereka menjadi terbuka sehingga mereka menjadi sadar bahwa tak semuanya dapat dibeli dengan uang. Oke everyone, daripada kamu penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali di sebuah toko garmen di mana di sana terdapat seorang ibu bersama dengan anaknya yang bernama Mita. Di sana, Mita ingin membuat sebuah baju pesta di toko garmen itu, namun desain baju yang Mita inginkan tak sesuai dengan lingkungan masyarakat di sana, sehingga ibunya harus mengubah desain pakaiannya. Di situ juga ada seorang pria bernama Raj, dan Raj adalah seorang anak dari pemilik toko garmen itu. Di sana, Raj yang melihat Mita sangat mengaguminya dan tanpa pikir panjang, Raj pun membantu Mita dengan menjahitkan baju pestanya sesuai dengan foto desain miliknya, tanpa mengubahnya sedikit pun. Karena bantuan dari Raj membuat Mita bahagia setelah mendengarnya, dan singkat cerita mereka pun semakin dekat hingga mereka akhirnya sekarang sudah menjadi sepasang suami istri. Mereka bahkan sudah memiliki butik sendiri, dan Raj yang sangat pandai dalam menjalankan bisnisnya itu menjadi sukses, dan toko butik mereka menjadi toko terbesar di kota Candi. Namun, meskipun kaya raya, mereka berdua tak berpendidikan dan bahkan tak fasih dalam bahasa Inggris. Di sisi lain, Mita sangat overprotective dalam mengasuh anaknya yaitu Pia. Bahkan, Mita suka memberikan obat nyamuk kepada Pia sebelum anaknya bermain walaupun sedang tidak ada nyamuk di sana. Sebagai orang tua yang baik, mereka sangat ingin Pia bisa bersekolah di sekolah swasta terbaik dan mereka pun meriset 5 sekolah terbaik di India. Akhirnya mereka memilih sekolah Delhi Grammar School sebagai sekolah itu. Hanya memberikan formulir pendaftaran sistem zonasi jarak 3 km dan ternyata rumah mereka berada di luar sistem zonasi sekolah tersebut. Akhirnya, Mita memutuskan untuk pindah rumah yang berdekatan dengan Delhi Grammar School. Awalnya, Raj menolak kemauan istrinya itu dan ia meminta untuk segera mencari sekolah lain. Akan tetapi, karena rayuan Mita, akhirnya Raj pun menyetujui kemauan istrinya itu. Singkat cerita, setelah pindah rumah, mereka berdua pun paginya pergi ke sekolah swasta untuk mengambil formulir pendaftaran. Akan tetapi, terlihat antrian di sana sudah sangat panjang sekali. Bahkan, terdapat seseorang yang sudah mengantri dari pukul 12 malam, dan gilanya lagi, orang itu sampai kencing menggunakan botol agar antriannya tetap terjaga. Setelah menunggu giliran, akhirnya mereka pun sudah berada di ruang pendaftaran. Sebelum mengisi formulir, putrinya harus ikut pelatihan terlebih dahulu, bahkan orang tuanya pun juga harus ikut pelatihan karena itu semua adalah syarat dalam penerimaan siswa di sekolah itu. Mendengar itu pun, mereka menyetujuinya dan mereka bahkan mendatangi sebuah tempat ibadah dengan Tuhan yang berbeda-beda hanya untuk berdoa agar mereka bisa lolos dalam sesi wawancara di sekolah. I will fire candle every Sunday in church. Please. मेरी बच्ची का एडमिशन करा दे, प्लीज। हर मंगलवार बूंदी बांटूंगा। Raj yang sepenuhnya belum mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan sesi wawancara itu mengakibatkan putri mereka tak dapat diterima dan ternyata mereka gagal bukan karena wawancaranya, melainkan karena orang tua Pia yang tak berpendidikan tinggi. Esok harinya di sebuah ruangan Raj berniat untuk menyogok kepala sekolah.
Namun ternyata di sana terdapat seseorang yang memiliki niatan yang sama seperti dirinya, dan orang itu malah diancam akan dilaporkan ke polisi dan nama anaknya akan dimasukkan ke dalam daftar blacklist, yang artinya anak itu tidak bisa diterima di sekolah manapun nantinya. Raj yang ketakutan mendengar ancaman itu, akhirnya ia pun mengurungkan niat jeleknya. सॉरी मैडम, मुझे लगा कि ऐसे ही होता होगा। आपकी बेटी को ब्लैकलिस्ट कर दूंगी मैं। पूरी दिल्ली में उसे एडमिशन नहीं मिलेगी। कुछ ठिकाने आ जाएंगे आपके। आइंदा आप मुझे इस आलू प्याज है क्या जो सुबह सुबह खरीदने चले आए आप? राज बत्रा, कौन है भाई राज बत्रा? Ironisnya, saat di rumah, anak dari salah satu karyawan mereka malah berhasil diterima dan rupanya di sekolah tersebut ada kuota khusus untuk anak-anak yang kurang mampu. Demi bisa menyekolahkan putrinya tercinta, di sana mereka pun mencoba mendaftarkan Pia lewat jalur kurang mampu dengan memalsukan beberapa dokumen, agar mereka terlihat benar-benar berasal dari masyarakat bawah. Namun sialnya, beberapa hari kemudian, pihak sekolah mengetahui adanya pihak-pihak yang memalsukan dokumen hanya untuk bisa diterima di Delhi Grammar. Pihak sekolah pun kemudian mengutus salah satu perwakilannya untuk melakukan survei kunjungan langsung kepada keluarga yang mengajukan lamaran dengan jalur tidak mampu. Mereka yang takut jika orang survei itu datang ke rumahnya, akhirnya mereka pun pindah ke sebuah rumah di perkampungan kumuh sesuai alamat yang mereka isi di formulir sebelumnya, dan mereka pun berpura-pura hidup sebagai orang miskin yang tentunya mereka harus mengubah gaya penampilan mereka. Awalnya, mereka merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri di tempat tinggalnya yang baru. Bahkan mereka harus berjuang dengan fasilitas seadanya, baik itu air, toilet umum, dan lainnya. Hingga suatu hari, di saat Mita sedang kesulitan mencari sebuah air, tiba-tiba Mita dibantu oleh salah satu tetangganya bernama Syam Prasad dan istrinya bernama Tulsi, yang kebetulan mereka juga mendaftarkan anaknya di Delhi Grammar School. Suatu hari, seorang guru yang berasal dari Delhi Grammar School datang berkunjung untuk melakukan verifikasi latar belakang mereka. Di sana, Raj hampir ketahuan karena akibat kulit tangan yang terlihat halus, karena orang miskin itu identik dengan tangannya yang kasar akibat bekerja keras. Tapi, Syam mengatakan kalau mereka adalah orang miskin baru yang berasal dari seorang pengusaha yang baru bangkrut. Suasana itu pun menjadi akting drama dan pada akhirnya tim survei itu pun mempercayai mereka bahwa mereka adalah orang miskin baru dan Raj langsung berakting kalau itu benar adanya. Akhirnya, karena akting dari Mita dan Raj, tim survei itu pun percaya jika mereka adalah keluarga miskin yang baru saja bangkrut. देख लेते हैं। बड़े कोमल हाथ हैं आपके। अरे भाई साहब, कैसे भी होते हैं, पेपर्स देखे ना आप? अच्छा, हाथ कैसे भी हो सकते हैं? ये देखिए, नाखून में दरारें हैं ना, ये वजन उठाने से आती है। कोमल कैसे है? Esok harinya, Syam mengajak Raj bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, Raj malah membuat masalah di waktu bekerja sehingga atasannya malah memotong habis gajinya. Namun, Syam, dengan kebaikan hatinya, ia malah memberikan sebagian uang dari hasil gajinya itu dengan mengatakan, seorang ayah tak boleh pulang dengan tangan hampa. Tak cukup sampai di situ. Bahkan, istri Syam yaitu Tulsi juga membantu mereka dengan memberikan setengah dari jatah berasnya karena Tulsi khawatir jika mereka tidur dengan keadaan perut kosong. Akhirnya, kini mereka paham tentang apa itu saling berbagi dan tolong-menolong tanpa harus melihat dari latar belakang seseorang. Esok paginya, mereka semua mendengarkan kabar baik bahwa anak mereka diterima di sekolah Delhi Grammar School, namun mereka harus membayar uang pangkal awal sebesar Rp24.000. Merasa tak keberatan, Raj pun langsung menyetujuinya. Namun Syam merasa kalau Raj tak memiliki uang cukup karena setiap bekerja ia selalu terkena potongan gaji oleh atasannya. Di sana, Syam dan Raj pun sedikit bercekcok, namun Raj berkomitmen pada guru tersebut jika ia akan mengatur semua keuangannya. Malam harinya, Raj keluar secara diam-diam untuk menarik uang di mesin ATM, tetapi ia malah dipergoki oleh Syam. Raj yang ketakutan rahasianya terbongkar, dia pun mengalihkannya dengan berkata, ia akan mencuri uang dari mesin ATM itu, dan Syam langsung melarang Raj untuk melakukan hal bodohnya itu sampai melakukan pertengkaran di sepanjang jalan.
Akibat dari pertengkaran tersebut, Syam mengalami kecelakaan di tepi jalan dan Syam yang sedikit terluka, ia diberikan uang damai oleh pengendara mobil tersebut. अरे तेरा दिमाग खराब हो गया? मशीन खोल रहा तू? बच्चे के पैसे बात कर रहा? अरे यार बच्चे की करे गौरी बोलता पुलिस देख रही है वहाँ बैठ के बैंक वालों के साथ। ओ गौरी देख रही यार यार बात कर रहा। अरे वो आ गए अरे क्या तो बात है? ये हालत सही ना भाई, तुझे अकेला ना छोड़ सकते। गड़बड़ हो जाएगी यार, तू समझ। सुन, दो मिनट में आ रहा हूँ। कोई ना अस्पताल लेके चल इसको। हाँ भाई साहब, क्या करो भाई साहब? Saat akan mengobati lukanya di klinik, Syam justru memberikan uang sebesar 20 rupiah hasil dari uang damainya itu, karena Syam tahu jika Raj sedang frustasi karena masalah biaya keuangan sekolah. Akan tetapi Raj menyadarinya bahwa Sam sengaja menabrakkan dirinya hanya untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk biaya sekolah Pia, anak Raj. Singkat cerita, pihak sekolah melakukan pengundian nama dan nama Pia pun terpanggil di sana. Akan tetapi keberuntungan tidak menyertai Syam dan Tulsi karena nama anak mereka tak disebutkan, dan hal itu membuat Syam bersedih sambil melihat putranya yang tidak bisa bersekolah di sana. Meskipun Syam dengan tulus dalam keadaan sedih, ia tidak mau merusak kebahagiaan dari Raj dan Mita. Bahkan mereka menraktir Raj dan Mita makan di suatu restoran untuk merayakan atas lolosnya Pia. Singkat cerita, setelah mereka berhasil untuk mendaftarkan Pia di Delhi Grammar School, mereka pun pulang ke rumah lamanya dengan beralasan kepada Syam bahwa dirinya telah mendapatkan pekerjaan baru di sana. Di rumah, Raj masih merasakan syok dan tak percaya dengan orang miskin yang mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan uang hanya untuk diberikan kepada temannya. Raj pun merasa bersalah sebab Pia lolos sementara Mohan, anak Syam, tak bisa bersekolah di sana. Raj mengatakan pada istrinya bahwa Mohan yang harusnya lebih berhak bersekolah di sana dibandingkan Pia, anaknya. Akhirnya, untuk mengganti kesalahannya, Raj dan Mita pergi ke sekolah tempat di mana anak Syam bersekolah. Di sana, mereka menyumbangkan sejumlah uang untuk merenovasi sekolah tersebut, dan Raj tak ingin orang tahu bahwa merekalah yang telah menyumbangkan dana di sekolah tersebut. Buku-buku baru pun datang dan menyebabkan anak Syam mulai fasih dalam berbahasa Inggris, dan Syam merasa bersyukur karena hal tersebut. Karena hal tersebut, Syam kemudian berusaha untuk bertemu dengan orang yang telah memberikan sumbangan kepada pihak sekolah. Sesamanya di alamat yang diberikan kepala sekolah, di sana Syam terkejut jika ternyata orang itu adalah Raj, temannya dulu saat di perkampungan kumuh. Di sana Syam mengetahui bahwa Raj dan keluarganya hanya pura-pura miskin dan mereka melakukan itu hanya untuk bisa mendaftarkan Pia di sekolah swasta. Syam mengetahui kenyataan yang sebenarnya dan Syam pun merasa sedih lalu mengatakan, mengapa orang kaya selalu mengambil hak-hak dari orang miskin? Akhirnya Syam pun berencana untuk mengambil haknya kemudian pergi ke sekolah swasta itu untuk mengadukan perbuatan licik yang Raj dan Mita lakukan. Akan tetapi, sesampainya di sekolahan itu, Pia malah melihat Syam dan memanggilnya sambil memeluknya. Syam yang melihat kebahagiaan di muka Pia bersekolah di sana, ia pun mengurungkan niatnya untuk melaporkan perbuatan Raj dan Mita. करते भाई, दोनों भाई मिलके काम करेंगे, हाथ बटाऊंगा भाई का। नहीं यारा मतलब वो बड़ा आदमी है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हाँ, पूरा चमका देंगे यहाँ पे दोनों भाई। ये साहब है? अरे यही तो है इस घर के साहब। हमें ही कमरा साफ करना है, आप दूसरा कमरा साफ करो। नहीं मेरे बच्चे के लिए हाँ? उसका हक मारते हो। भाई देख इतनी लंबी तो नहीं सोची थी यार, भगवान कसम। राज, अगर उसने दिल्ली ग्रामर स्कूल में कंप्लेन कर दिया ना, तो पुलिस सीधा एकदम परी लग रही है। मोहन का है शामू अंकल, मैं नया स्कूल यूनिफॉर्म कैसा है? कम बैक इन लाइन। बाय शामू अंकल। Bye. Raj yang merasa bersalah, ia pun menemui kepala sekolah Delhi Grammar School untuk menjelaskan semua yang terjadi. Namun Mita langsung menentang Raj. Akan tetapi, Raj menjelaskan, sebelum ia menjadi ayah maupun suami yang baik, ia harus belajar untuk menjadi manusia yang baik terlebih dahulu. Di hadapan kepala sekolah, Raj mengaku bahwa ia telah curang dalam mendaftarkan diri melalui jalur keluarga miskin. Tetapi, kepala sekolah itu tak mengeluarkannya, melainkan memindahkannya ke jalur pendaftaran umum karena keuangan Raj sangat berguna untuk sekolah tersebut. Raj kemudian mengatakan jika dirinya ingin mengganti Pia dengan Mohan, anak Syam.
Namun kepala sekolah itu tetap tak menerima Mohan di sekolah ini karena Mohan berasal dari keluarga miskin. Mendengar itu, Raj mengatakan jika kepala sekolah bukan sedang melaksanakan pendidikan melainkan menjalankan bisnis. Raj kemudian menuju pertunjukan para siswa di auditorium dan Raj melangkah maju ke panggung. Di sana, ia memberikan sebuah pidato tentang mengambil hak orang lain dan pidato yang diberikan Raj membuat beberapa orang tua menghargai apa yang disampaikan oleh dirinya. Namun, karena ketakutan mereka akan gengsi dan tekanan dari pasangannya, mereka hanya berdiam diri saja. Sebagai istri yang baik, Mita pun mengapresiasi Raj dan mengatakan bahwa ia bangga terhadap suaminya itu di hadapan para wali siswa di sana. भारतनगर सोसाइटी विडिट चोरी चीटिंग चकारी धोखेबाजी धांधलीबाजी एवरी तो देना चाहते हैं, कमियां नहीं देना चाहते। हमने भी सोचा हमारी बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लेगी, भाई आएगा ना किट की तरह आसमान फाड़ के निकल जाएंगे बाहर। एंड हेडमास्टर लाइक हर हु इज रेडी टू ईट देयर चांस। क्यों? बिकॉज़ पेरेंट लाइक अस हु डू फ्रॉड। Setelah kejadian itu, Raj dan Mita pun mengirim Pia bersekolah di sekolah negeri di tempat Mohan belajar. Kemudian, film pun berakhir.